Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senang sekali pada malam hari ini dapat bermuajahah, bersilaturahim dengan alumnus FKUI 92 yang seluruhnya tetap berada pada jalur keprofesiannya, yaitu kedokteran, mengobati penyakit-penyakit saudara-saudara kita dan mengedukasi mereka agar senantiasa sehat jasadnya. Dan tentunya jika lebih lengkap lagi jika juga agar sehat jiwanya, dan begitu juga agar sehat akalnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, negara kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia yang kausa prima, yang ground normnya adalah Pancasila dan kausa primanya adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan berketuhanan yang Maha Esa berarti berkitab suci. Dari kitab suci itulah kemudian akhirnya kita tahu bagaimana melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk juga sila-sila yang lainnya. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab disebut adil karena dia mampu mengambil sesuatu yang paling tepat di antara dua kondisi sesuai proporsinya. Dan disebut manusia yang beradab adalah ketika tiga unsur jiwa manusia, yaitu unsur akalnya, jasadnya, dan jiwanya, itu semuanya terpenuhi dengan disiplin dalam pandangan hidup Islam. Sebagaimana Syed Muhammad Naqib Al-Attas mengatakan bahwa adab itu adalah disiplin of mind, soul, and body, disiplin akal, jiwa, dan jasad. Secara bahasa mudahnya adalah kita ingin melahirkan keluarga-keluarga yang akalnya cerdas, kolbunya bersih, dan jasadnya sehat atau kuat. Dan masing-masing memiliki kurikulumnya. Dan karena itu ketika apa hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu terbiyatul aulad. Karena ketika kita bicara terbiyatul aulad, kita bicara pendidikan, ya, tarbiyah al-aulad. Al-aulad itu jamak. Ya, jadi terbiyatul aulad adalah pendidikan anak. Jadi suka tidak suka, siap atau tidak siap, ketika kita telah membina keluarga, maka saya atau Bapak Ibu semuanya, kita sudah masuk dalam wilayah pendidikan, dan kita ini disebut sebagai pendidik. Nah, kalau orientasi cara pandang kita adalah melahirkan manusia yang adil dan beradab, maka pendidikan pandangan hidup tentang pendidikan yang kita ambil adalah pandangan hidup yang holistik. Ya, Syed Muhammad Naqib Al-Attas mengatakan bahwa pendidikan dalam pandangan hidup Islam itu dalam bahasa Arab memiliki beberapa kosakata. Ya. Yang pertama, pendidik itu sering disebut sebagai muallim. Ya, proses pendidikannya ta'lim. Ya, gurunya disebut muallim dan muallimah, atau dia terkadang disebut sebagai tadris, ya, proses pengajaran, gurunya disebut mudarris atau mudarrisah, atau pendidikan itu juga disebut sebagai latihan, ya, tadrib, gurunya disebut sebagai mudarrib dan mudarribah. Tetapi ada satu kosakata yang lengkap, yang mengandung seluruh makna dari tiga kata tersebut. Jadi kosakata ini telah mengcover tiga makna sebelumnya, baik tadris, ta'lim, tadrib, yaitu apa? Ta'dib. Nah, ta'dib ini maka pengajaran disebut mu'addib dan mu'addibah. Nah, saya sering menyampaikan, wahai ayah dengan bunda, engkau adalah mu'addib, engkau adalah pendidik yang mendidik anak-anakmu berorientasi pada lahirnya manusia yang beradab. Apa itu manusia beradab? Manusia yang disiplin akalnya, disiplin jiwanya, disiplin jasadnya. Manusia yang dengan bimbingan Islam
dengan sumber primer adalah Al-Quran, yang diperjelas nanti maknanya dengan As-Sunnah, yang semakin diperjelas dengan pemahaman ulama, wabil khusus ulama pada 3 abad pertama, yaitu ulama salafus salih. Maka yakinlah siapapun yang berada dalam bimbingan Islam ini, maka akalnya akan menjadi akal dengan nalaria yang cerdas. Jiwanya akan menjadi semakin bersih, qalbun salim, bukan qalbun marid. Dan sementara jasadnya bukan lagi jasad yang lemah, tapi jasad yang kuat. Bahkan sebagian ulama mengingatkan proses pendidikan anak itu sebenarnya berawal dari penguatan jasad. Ya, penguatan jasad. Kata Nabi SAW, al-mu'min al-qawi ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Meskipun mukmin yang lemah memiliki keutamaannya juga, ya. Nah, karena itu mukmin yang kuat dia bisa melakukan lebih banyak perkara daripada mukmin yang lemah. Nah, itu semacam pengantar. Nah, saya menyiapkan slide dan kita merujuk pada satu kitab, yaitu Tarbiyatul Aulad, ya, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad. Saya coba share screen, ya. Saya coba share screen. Iya, sudah saya share. Iya. Jadi tarbiyatul aulad. Jadi kata tarbiyah tadi adalah saya jelaskan di awal, dia adalah bagian daripada proses ta'dib. Nah, tarbiyah ini menurut ahli bahasa lebih bermakna pada usaha mengantarkan manusia pada tumbuh kembangnya. Itu kosakata tarbiyah itu lebih cenderung ke arah sana gitu ya. Baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Widow Supraha telah berkeluarga dengan 1 istri dengan 4 orang anak. Anak yang pertama setingkat kelas 2 dan anak terakhir setingkat kelas 2. Saya perkenalkan supaya jelas karena kita akan mendiskusikan masalah keluarga gitu ya. Baik, kitab yang akan kita ambil adalah karya daripada Dr. Abdullah Nasih Ulwan, ya. Beliau adalah ulama yang lahir tahun 1928, wafat tahun 1987. Nama beliau cukup fenomenal karena karya beliau termasuk karya yang langka di zamannya, yang berbicara tentang pendidikan anak dalam konteks yang holistik, sangat lengkap gitu ya. Dan beliau juga seorang ulama yang apa namanya sangat produktif ya. Kisah hidupnya juga menarik ya, karena beliau ini dari Suriah ya, kemudian karena beliau aktivis dari Ikhwanul Muslimin, beliau ini pun kemudian dianggap sebagai organisasi teroris. Akhirnya beliau harus mengasingkan diri dan pindah ke Saudi Arabia. Nah, di Saudi Arabia, di Mekah, ya, beliau mendapatkan posisi terhormat sebagai ulama, sebagai dosen, ya, dan akhirnya beliau menulis banyak karya, ya, dan kita mengambil satu saja karya beliau hari ini, yaitu terkait tentang pendidikan anak, ya, Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya. Baik, beliau menuliskan apa namanya Tarbiyatul Aulad ini dengan membagi pada beberapa bagian ya. Tetapi tentu saja karena kita bicara pendidikan ya, maka sebelum kita mendidik manusia, maka cara pandang yang umum itu adalah guru dulu sebelum murid ya, bukan murid dulu baru guru. Sama ketika kita buat sekolah, guru dulu sebelum murid. Maka ketika kita bicara tarbiyatul aulad, maka yang mentarbiyah itulah yang perlu ditarbiyah terlebih dahulu sebelum mentarbiyah murid gitu ya. Anak-anak kita itu adalah murid biologis kita. Tapi juga bisa hendaknya diharapkan dia menjadi murid ideologis kita. Nah, karena itulah melihat cara pandang seperti ini, sehingga bab pertama dari karya beliau ini
dikhususkan untuk penguatan dua manusia yang akan mendidik, yaitu siapa? Ayah dengan bunda. Ya, karena itu ayah dengan bunda itu wajib punya pandangan hidup yang sama terkait tentang model pendidikan, tujuan pendidikan, metode pendidikan, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu malam ini ingin mengajak suami atau istrinya duduk di sampingnya, itu bagus sekali. Ya. Baik, materi kita pada kesempatan yang pertama adalah terkait tentang hakikat pernikahan. Dan itu yang diingatkan oleh siapa? Oleh beliau, ya, terkait tentang apa namanya? Terkait tentang materi ini. Ya. Mohon maaf, ini ada beberapa apa namanya? Tulisan yang tidak relevan, ya, diabaikan saja untuk mengubah nama. Ini karena di kelas yang sebelumnya, ya. Baik, yang pertama adalah mari kita nikmati dulu pernikahan kita ini, ya. Apa namanya? Dr. Abdullah Nasir Ulwan mengajak kepada kita untuk menikmati pernikahan kita, karena ketika kita sadar dan paham dan refresh kembali tentang tujuan pernikahan, itu akan sangat membantu untuk menguatkan metode pendidikan bagi keluarga kita, gitu ya. Yang pertama adalah beliau mengatakan pernikahan itu menguatkan fitrah, ya. Jadi yang menarik dari ajaran agama kita ini adalah bahwa Islam itu mengenalkan fitrah manusia bagi mereka yang belum kenal fitrah. Nah, mereka yang sudah mengenal fitrah, Islam akan menguatkan fitrahnya, bahkan mengembangkan fitrahnya. Karena itu semua pelajaran di dalam agama ini itu selalu sejalan dengan fitrah. Termasuk kenapa manusia itu menikah, ya, karena fitrahnya adalah menikah. Kenapa menikah dengan lawan jenis? Karena memang fitrahnya adalah untuk menikah dengan lawan jenis. Dan nanti dikembangkan untuk tujuan-tujuan besar. Bukan sekedar menikah dengan lawan jenis, tapi ada hikmah tujuan di balik itu semuanya. Dan menikah adalah ciri kesempurnaan keislaman seseorang, gitu ya. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan, mengingatkan kepada kita, kalau di dalam agama lain ada model kependetaan, model kerahiban sebagai satu bentuk yang dianggap terbaik oleh mereka, bagi kita menikah itulah yang terbaik. Innallaha abdalana birruhbaniyatil hanifiyati samha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan pola hidup kependetaan, pola hidup kerahiban dengan ajaran Islam yang lurus dan mudah ini. Karena itu kata Nabi SAW, man kana musiran li an yunkiha summa lam yunkih falaisa minni, kata Nabi SAW. Yakni bahwa siapapun yang mampu untuk menikah tapi dia tidak menikah, maka dia tidak termasuk kepada golonganku. Nah, karena itu fitrah manusia itu apa? Menikah. Ya. Allah jelaskan, Allah tegaskan bahwa seluruh bentuk penciptaan Allah itu adalah didasarkan pada fitrahnya. Lihat Quran surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum ayat ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, zalika dinul qayyim fala walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bahwa hendaknya manusia itu tetap berada di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai fitrahnya. Ya, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Karena itu jangan mengubah fitrah manusia, karena manusia ini hadir dengan ciptaan Allah. Ya, dan jangan membuat konsep-konsep baru tentang ciptaannya seakan-akan manusia lebih tahu daripada Allah yang maha menciptakan kita semuanya. Dan fitrah manusia itu menikah. Ya. Nabi SAW dulu ketika masih hidup pernah ada 3 golongan atau 3 kaum yang pernah datang kepada Nabi SAW, datang kepada istri-istri Nabi, ya, untuk menanyakan bagaimana ibadah Nabi. Maka mereka menyimpulkan ibadah Nabi itu luar biasa, ya, berat, apa namanya, luar biasa. Karena itu mereka ingin menjadi seperti Nabi, ya, dalam bentuk ibadah. Sampai ada yang sholat ingin melebihi Nabi bahkan. Ya, ada yang tidak menikah, ada yang sholat malam tidak tidur-tidur, ada yang puasa tidak berbuka-buka. Akhirnya diketahui oleh Nabi SAW. Maka Nabi pun
mengingatkan mereka dengan tegas bahwa berislam itu di tengah-tengah, ya. Dia di antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Di berislam itu jangan sampai meremehkan. Jatuhnya nanti bisa jadi liberal. Atau jangan berlebih-lebihan. Nanti dia bisa jadi jatuh ekstrim. Nah, adil itu udulan wa khiyaran, terpilih itu ada di tengah. Makanya bunyi ayatnya dalam awal juz kedua kan disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, ummatan wasata, umat pertengahan. Ya, ummatan wasatan itu apa? Umat yang mampu mengambil pendapat yang paling terpilih dan pertengahan. Gitu. Yang kedua, pernikahan itu melahirkan kemaslahatan. Apa maslahat manusia itu? Manusia itu harus terus berkembang. Ya. Apanya? Spesiesnya. Dia harus terus-menerus bertambah. Kalau tidak, dia akan punah. Kita lihat hari ini, beberapa negara mulai mengalami krisis. Ya, krisis kepunahan bisa jadi disebutkan. Misalkan Jepang, ya, kita tahu Jepang angka generasi mudanya sudah merosot tajam. Beberapa negara lain juga begitu. Kenapa? Karena mereka mulai meninggalkan institusi pernikahan. Karena dibiasakan dengan kehidupan bebas. Ya, negara pun telah kalah dengan konsep-konsep para pengusung hawa nafsu dengan menggunakan kosakata seperti equality, kesetaraan yang berujung pada feminisme dan maskulinisme, yang berujung pada lesbianisme dan homoseksuality. Ya, karena itu menikah tujuannya jelas. Dia bukan untuk sekedar melampiaskan nafsu seksual, tapi menikah adalah untuk melanjutkan kehidupan. Nah, karena itu banyak sekali ayat, ya. Misalkan Quran surat An-Nahl ayat ke-72. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah." Allah telah jadikan bagi kalian istri dari spesies kalian, sesama manusia. Dan kemudian menjadikan bagi kalian dari istri kalian yang satu spesies itu, yaitu anak-anak keturunan, baik anak-anak dan cucu-cucu kita. Maka dalam awal dari surat perempuan, surat An-Nisa ayat pertama, Allah katakan, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian diciptakanlah Hawa, dan kemudian dari Adam dan Hawa ini, ya, dilahirkan keturunan yang banyak, berkembang biak, berwarna-warni kulitnya, ya, bersebar kemana-mana, sehingga kita ini semuanya adalah anak Adam semuanya. Kita bukan keturunan dari monyet, kita bukan hasil evolusi, dan dunia ini belum berjalan jutaan tahun. Ya, dunia ini berjalan sekitar 8.000 tahun lebih menurut kalkulasi Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Berikutnya, pernikahan adalah untuk melindungi keturunan. Ya. Karena ketika kita menikah, akhirnya nasabnya menjadi jelas. Ya, nasabnya menjadi jelas. Dan itulah kenapa poliandri itu dilarang. Karena poliandri itu telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab di masa dahulu, di mana wanita berhubungan dengan banyak laki-laki, dan ketika melahirkan, dia bisa mengundi atau dia bisa memilih mana yang dia inginkan menjadi ayahnya. Padahal tentu itu secara ilmu pengetahuan hari ini sangat mudah diketahui apakah itu ayahnya atau tidak, ya. Dan para dokter lebih tahu daripada itu. Tetapi coba kita bayangkan ketika nasab itu hilang, maka hidup manusia itu berada dalam kurangnya kebahagiaan, ya, karena tidak jelasnya nasabnya, dan itu akan membuat krisis kepercayaan dirinya. Karena itu manusia itu disunahkan, nanti kita akan belajar, untuk dikaitkan dengan bapaknya. Bahkan kalau bisa memasukkan nama bapaknya. Kalau orang Arab tidak memasukkan tapi menegaskan. Ya, misalkan Muhammad bin Abdullah.
Nah, sehingga ketika dia mengkaitkan dengan ayahnya, dia pun akan selalu ingin menjaga nama baik ayahnya. Kalau ayahnya seorang yang terhormat, maka spirit terhormat ayahnya itu pun akan menurun kepada anaknya. Nah, pernikahan mendorong untuk melindungi keturunan dari sesuatu yang dapat mengurangi semangatnya dalam kehidupan ini dan ketidakjelasan. Yang ketiga, dengan pernikahan, maka seseorang itu akan terhindar dari apa? Dari kerusakan moralitas. Ya, karena itu Nabi katakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, bagi siapa yang sudah ba'ah, ba'ah itu yang sudah memiliki ilmu, yang sudah memiliki kematangan emosi, yang telah mampu dalam melakukan jima, yang telah memiliki penghasilan, ya, maka menikahlah kalian. Maka menikah itu akan lebih menundukkan pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Karena itu dia akan menjaga manusia. Ya, apalagi tentu profesi dokter ya yang sering dihadapkan dalam kasus-kasus tertentu, maka pernikahan itu akan menguatkan dirinya dari menjaga pandangannya. Dan karenanya para laki-laki khususnya ketika dia belum menikah disebut sebagai ya ma'syarus syabab, wahai pemuda. Tapi begitu dia menikah, kalau kita lihat Allah langsung mengatakan ar-rijal, orang itu langsung dipanggil sebagai rijal. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalian itu sekarang adalah qawwamah. Qawwamah itu apa? Pelindung dan tempat bersandar wanita. Jangan biarkan istrimu bersandar selain di bahumu. Maka qawwamahlah kepada istrimu. Jadikanlah istrimu itu terhormat bersama pernikahanmu itu. Berikutnya tujuan atau maslahatnya apa? Menghindarkan penyakit berat. Ya, kita tahu di UI sendiri ketika masa revolusi Iran ya terdapat beberapa mahasiswa dulu yang terjebak pada nikah mut'ah yang sampai hari ini penyakitnya tidak hilang ya mungkin wallahu alam apakah sekarang sudah ada obatnya ya saya ketemu dengan beberapa yang kemudian kalau dia duduk maka ketika bangkit tuh ada bekas basah di bawah dan itu menular dan seterusnya dan dia pun hidup dalam apa namanya isolasi dan seterusnya. Kenapa? Karena penyimpangan dalam masalah seksualitas. Muncul juga penyakit-penyakit aneh di masa akhir zaman ketika apa namanya sesuatu itu tidak berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya pernikahan itu adalah melahirkan kemaslahatan dalam pengertian apa? Sakinah, ketentraman jiwa ya. Jadi kenapa kita menikah? Agar rohani kita, jiwa kita menjadi tenang ya. Agama ini membina, tadi saya katakan 3 unsur, dalam bab ini kolbu. Kolbu yang tidak disirami dengan ilmu, kolbu itu akan sakit. Ya, disebut sebagai kolbun marid. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam kolbu mereka ada penyakit. Nah, itu harus diobati. Diobati dengan metode-metode yang ada dalam agama ini sehingga dia pun berubah menjadi qalbun salim. Maka kemudian disebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, nanti akan ada hari di yaumul mizan, ya, yaumul hisab, tidak bermanfaat anak keturunan kita, istri kita kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Pernikahan itu mendorong lahirnya qalbun salim. Karena itu Allah katakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah an khalaqalakum, telah diciptakan bagi kalian min anfusikum azwaja, dari spesies kalian yaitu pasangan hidup kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha,
supaya kalian tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dijadikan fitrah manusia mencintai pasangan hidup kita dari segi fisiknya. Tapi fisik itu akan hilang dalam waktu tidak lama. Tetapi Allah juga hadirkan sifat rahmah. Rahmah ini ya akan semakin memuncak, ya, yaitu sifat kasih, ya, yang merupakan buah daripada sifat kasih Allah Subhanahu wa taala, semakin memuncak meskipun kulit semakin keriput, ya, kecantikan meluntur dan seterusnya, tapi kita mampu menghadirkan rahmah. Kenapa? Karena yang kita cintai bukan lagi fisik, tetapi inner beauty, sesuatu yang datang dari dalam, bahkan kita hadirkan. Kenapa kita harus mencintai pasangan hidup kita? Karena itu ayat itu diawali dengan kalimat wa min ayatihi. Makanya istri kita itu adalah ayat Allah gitu. Jadi nggak ada masalah antum kadang-kadang panggil istri antum, ya, wahai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau ayatnya satu saja lah, ya. Wahai ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bagaimana manusia itu kalau dia tahu di depannya itu adalah ayat Allah, tentu dia tidak akan ingin melukainya, melukai hatinya. Tentu dia ingin melayaninya, menguatkannya, melengkapinya. Karena itu cara pandang bahasa itu luar biasa. Ya, agama itu akan membuat ketentraman jiwa manusia. Nah, kemudian ya dalam bab ini saya mengangkat satu kosakata, pernikahan itu sebenarnya melahirkan keserasian antara suami dengan istri. Saya kira ini cukup kontekstual hari ini ketika banyak yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Saya tegaskan dalam bab ini bahwa laki-laki dan perempuan itu sudah setara di hadapan Allah. Artinya apa? Sama-sama punya kesempatan yang sama untuk masuk ke jannahnya Allah. Ya, karena itu berlomba-lomba untuk masuk jannahnya Allah. Ya. Untuk masuk jannah Allah, di antaranya dia harus punya ilmu. Dulu laki-laki dengan perempuan itu berlomba-lomba. Makanya setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat laki-laki itu banyak yang belajar sama perempuan. Seperti misalkan ahli fikih pertama, istri Nabi sendiri, Sayyidah Aisyah. Ada yang belajar Al-Quran kepada Asma binti Abu Bakar dan seterusnya. Karena mereka punya hak yang sama untuk menjadi orang-orang solih, orang-orang alim. Ya, itu namanya sudah setara ditegaskan oleh Allah di hadapan Allah. Tetapi supaya bisa meraih kesetaraan di hadapan Allah, maka dibutuhkan keserasian di dunia. Kenapa ada kosakata serasi? Karena laki-laki dengan perempuan memang diciptakan dengan biologis yang berbeda. Biologis berbeda ini mendorong lahirnya tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang berbeda. Maka tugas kita laki-laki dengan perempuan adalah berjalan sesuai tupoksi kita masing-masing. Itu disebut serasi. Karena itu serasi itu nikmat. Sementara memaksakan kesetaraan itu mengandung makna kecemburuan. Seakan-akan perempuan ingin mengambil apa yang menjadi tupoksi laki-laki dan laki-laki ingin mengambil apa yang menjadi tupoksi perempuan. Nah, cara pandang ini kemudian dapat dibawa kepada tarbiyatul aulad. Bahwa ketika kita punya anak laki-laki, maka didiklah dia menjadi semakin laki-laki. Ketika kita punya anak perempuan, maka didiklah kita atau anak itu untuk menjadi semakin perempuan. Ya, karena itu menguatkan fitrah mereka, memperkenalkan fitrah mereka, menguatkan dan mengembangkan fitrah mereka. Sekali lagi, itu adalah berbasis kepahaman kita bahwa suami dan istri hendaknya melahirkan keserasian. Keserasian itu nikmat. Dan itu telah berjalan lebih dari 1000 tahun sejak Islam ini turun, 1442 tahun ditambah 13 tahun yang lalu, dan sejak itu dunia ini berada di dalam kestabilan jiwanya pada khususnya, ya. Dan karena itu banyak syair-syair orang-orang soleh dulu yang menjelaskan bahwa di antara tupoksi wanita itu adalah hendaknya dia mampu menguatkan, mampu dibantu dikuatkan menjadi madrasah, ya, menjadi madrasah. Ada syair bagus yang disebutkan di sana, al-ummu madrasatun idza a'dataha a'datta sya'ban thaibal a'raq. Ibu itu adalah madrasah.
Ya, ibu itu adalah madrasah. Yang jika engkau persiapkan dia, berarti engkau telah mempersiapkan bangsa dengan dasar yang baik. Jadi ibu itu adalah madrasah. Ya. Banyak di antara kita yang mungkin melupakan bahwa menikah itu bukan sekedar mencari istri, tapi juga mencari madrasah bagi keturunan kita. Akan seperti apa bangsa kita kelak, maka itu bergantung pada madrasahnya. Siapa yang mempersiapkan madrasah itu? Yang mempersiapkan adalah laki-laki. Tapi laki-laki kan sibuk dengan tugas-tugasnya. Naam, laki-laki sibuk dengan tugasnya. Tapi sesibuk-sibuknya laki-laki dengan tupoksinya yang lebih banyak berada di luar rumah, dengan fasilitas biologis yang memang mendorong dirinya aman berada di luar rumah, tetap dia diwajibkan untuk terlibat dalam mendesain dan memberikan pengantar, memberikan visi dan misi, memberikan facility, menguatkan, sehingga kemudian proses pendidikan bagi anak-anak itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah menarik sekali kalau kita lihat yang namanya pendidikan itu kan adalah dialog. Yang namanya pendidikan itu berkomunikasi, diskusi. Ya. Dan ternyata dialog orang tua di dalam Al-Qur'an itu dapat ditemukan dalam 17 tempat. Dari 17 tempat dialog itu, ternyata 14 dialog itu dilakukan oleh laki-laki. Ya. 2 dialog dilakukan oleh perempuan. 1 dialog dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, tapi tidak ditetapkan atau tidak disepakati merujuk kepada keluarga yang mana. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah dia wajib terlibat dalam dunia pendidikan. Dialah kepala sekolahnya. Dialah fasilitator utamanya. Dialah desainer utamanya. Dan kita punya anak, bedanya keluarga muslim dengan keluarga non-muslim ada pada visinya. Karena visi akan melahirkan misi. Misi akan melahirkan program kerja. Program melahirkan target jangka panjang, menengah, pendek. Kalau kita punya target, maka kita akan butuh evaluasi. Maka ayah bunda hidupnya selain berkhidmah di tengah umat, selain mencari rezeki yang halal, tetapi satu yang juga dia tidak boleh tinggalkan, senantiasa mengevaluasi langkah-langkah berkontribusi melahirkan generasi dari rumahnya masing-masing. Jangan sampai kemudian dia menjadi satu atau satu generasi atau satu menjadi keluarga yang menyesal. Kenapa? Karena dia memiliki anak yang soleh dan soleha, tetapi dia tidak pernah berkontribusi untuk menanamkan iman dengan adab kepada anak-anaknya itu. Karena semua datang dari orang lain. Tapi janganlah bersedih para ayah bunda ketika anakmu ternyata tidak dikehendaki menjadi anak yang soleh. Karena sedih atau tidak sedih, menyesal atau tidak menyesal, dalam pandangan hidup Islam bukan pada produk akhirnya, tapi pada prosesnya. Islam itu selalu memuliakan manusia proses based, berbasis pada proses. Result oriented, tetapi dia selalu berorientasi pada hasil yang baik. Dan karena itu kita tidak bisa mengatakan Nabi Nuh alaihissalam dia adalah ayah yang gagal, gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan Nabi Lut alaihissalam sebagai suami yang gagal, karena mereka telah menghadirkan proses terbaik. Mereka lah yang paling mengerti ilmu parenting di masanya. Mereka lah sosok-sosok suami terbaik di masanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidayah, bukan kita. Karena itu menangis berlelah di usia kita hari ini itu lebih baik. Mudah-mudahan kita tersenyum berbahagia di hari akhir. Karena apa? Karena memang mendidik anak itu lelah. Karena lelah kita butuh kebersamaan. Kebersamaan membutuhkan komunikasi. Jangan bicara terbiatul aulad kalau kita belum mampu menghadirkan komunikasi terbaik antara suami dengan istri. Dan karena itulah kemudian ketika kita menikah, kita baru sadar ternyata ada fitrah baru yang diperkenalkan, dikembangkan dalam diri kita, yaitu sifat kebapakan atau sifat keibuan. Ya. Betapa banyak kemudian mereka yang akhirnya kembali mengulang-ulang kaji karena dia ingin menjadi sosok ayah yang baik dan ibu yang baik. Betapa banyak kemudian para ayah yang dia melanjutkan kuliah kembali, ya,
dan saya menemukan banyak sekali. Karena apa? Karena terdorong dengan keluarganya. Dan karena itulah kebaikan-kebaikan ini semakin dikuatkan oleh agama ini. Ya. Nah, yang ketiga, hakikat pernikahan itu apa? Pernikahan itu hakikatnya adalah selektivitas. Dan di balik selektivitas itu ada hikmah. Ada hikmah dalam pernikahan. Nah, tentu saja bagi kita yang sudah menikah, kita bisa jadikan hikmah ini untuk bagian daripada perbaikan diri. Dan kita juga bisa menjadi pegangan ini untuk memberikan materi-materi pendidikan kepada anak-anak kita dan mengawal agar anak-anak kita kelak mendapatkan pasangan hidup yang berbasis selektivitas. Selektivitas yang pertama yang dibimbing agama ini adalah memilih pasangan hidup berdasarkan agamanya. Karena ternyata agama yang baik ya akan melahirkan pendidikan yang baik bagi keturunannya. Dia dan manusia itu dia dinilai daripada daripada kesungguhannya dalam menghidupkan agama itu. Ketika kita menikahi wanita misalkan bagi laki-laki, begitupun juga perempuan ketika menikahi laki-laki. Tunkahul mar'ah li arba' khisalin. Menikahlah kalian kepada pasangan hidup kalian, dalam konteks laki-laki menikah dengan perempuan dengan 4 pertimbangan, ya. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Fazfar bidzatid dini taribat yadaka. Maka pilihlah agamanya karena kalian tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Ya, dimajaskan dalam hadis ini bahwa tangan kalian tidak akan pernah berdebu, gitu ya. Kenapa? Karena dengan memilih agamanya, maka kemudian kita akan selalu satu frekuensi berbicara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Kalau kalian itu berselisih, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu urusan, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Manusia itu mudah berselisih. Suami dengan istri berselisih itu pasti. Dan berselisih itu tidak pasti selalu berakhir pada perceraian. Karena perselisihan itu menunjukkan ada komunikasi. Maka agama membimbing manusia agar ketika kita berselisih, justru menjadi semakin mengenali istri kita, menjadi semakin cinta kepada istri kita, menjadi semakin tafahum dengan istri kita atau dengan suami kita. Dan karena itu penting bagi kita untuk untuk berkomunikasi dengan mereka, ya. Dan karena itu ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka sudah berbicara tentang pernikahan kepada kita, ya. Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu illa zulla. Wahai sahabatku, wahai para pemuda juga, siapapun yang mengawini seorang wanita karena kemuliaannya, artinya dia menikahi wanita tersebut karena wanita itu terpandang, maka Allah tidak akan tambah kepadanya kecuali kehinaan. Siapa yang menikahi wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan tambahkan kepadanya kecuali kemiskinan. Siapa yang mengawini wanita karena kedudukannya, maka Allah tidak akan tambah kecuali kerendahan baginya. Dan siapa yang mengawini wanita karena dia ingin dapat menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan menyambung ikatan kekeluargaan yang baik di antara kedua kabilah ini, dan ini adalah niat yang baik, maka barakallahu lahu fiha wa baraka laha fihi. Mudah-mudahan Allah memberkahi orang tersebut pada wanita itu dan akan memberkahi wanita itu kepadanya. Ini penting bagi kita. Dan karena itu nanti kita sebagai orang tua, ya, nasihat Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun." Jika kalian didatangi oleh seseorang yang agamanya engkau ridhoi, cakep benar, bagus benar agamanya, maka kawinkanlah dia. Karena jika kalian tidak melaksanakannya,
maka nanti akan jadi fitnah di muka bumi ini dan menyebar kerusakan. Di antara implementasinya, kalau ada laki-laki datang, dia baik agamanya, meskipun ekonominya belum terlalu mapan, tetapi dan dia ingin meminang putri kita, maka dinasihatkan oleh Nabi, nikahi. Karena lelaki yang agamanya baik, tentu dia tidak akan ingin menyakiti hati wanita. Dia tidak akan ingin menyia-nyiakan wanita. Dia akan menjaganya dan dia akan hidup dengan penuh kemandirian tanpa pernah menyulitkan keluarga dari kedua belah pihak. Ini makna sehingga kemudian memilih calon menantu kita pun hendaknya dengan bimbingan agama. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya pasca Ismail alaihissalam menikah pun ternyata masih terlibat dalam mendidik anak-anaknya, dan ini bagian daripada tarbiyah, ya, bagaimana pendidikan kita itu tidak akan pernah terlepas bagi anak-anak kita, karena nasihat itu kepada siapapun, apalagi kepada anak-anak keturunan kita. Yang kedua adalah kenapa kita selektif dalam pernikahan? Karena bagusnya nasab ini juga akan terkait tentang kemuliaan daripada akhlak anak-anak kita, ya. Dan karena itu manusia itu bergantung nanti pada ekosistemnya, ya, secara umum. Ini teori secara umum, ya. Kata Nabi SAW misalkan dengan majas, ya, iyyakum wa khatra'ad diman, ya, jauhilah oleh kalian rumput hijau yang berada di tempat yang kotor, ya. Kata para sahabat, wama khatra'ud diman ya Rasulullah, apa yang dimaksud sebagai rumput hijau di tempat yang kotor ya Rasulullah? Kata Nabi, al-mar'atul hasna'u fil manbatis su', yaitu engkau pilih wanita yang sangat cantik tapi dia tumbuh berkembang di tempat yang tidak baik. Secara umum tentu manusia itu bergerak dari siapa keluarga besarnya. Karena itu takhayyaru li nutfikum wa ankihu al-akifa, ya. Maka seleksilah kemana air mani kalian akan ditumpahkan, ya, dan nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang satu frekuensi dengan kalian, yang kalau kalian berbicara punya semangat yang sama, ya, punya panduan yang sama, ya. Kalau kalian berselisih pendapat, maka kalian punya pegangan. Manusia itu punya ego masing-masing. Laki-laki punya ego, perempuan punya ego. Kalau tidak dibalut dengan pandangan hidup yang sama, maka umumnya akan semakin kuat egosentrisnya masing-masing, maka tidak akan ketemu akhirnya. Karena itu kemudian laki-laki dengan perempuan, ya, hendaknya berpegang teguh pada apa? Pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kalau ada perselisihan akhirnya mereka menyatu. Akhirnya mereka merujuk pada konsep yang sama, ya. Pada cara pandang yang sama. Ya, dan insya Allah kalau pegangan kita sama, maka kita pun akan lebih mudah bersatu. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah misalkan kadang-kadang agak sulit bersatu? Karena memang di Syiah itu terdapat beberapa aliran yang kemudian terdapat aliran yang sangat jauh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga sumbernya berbeda. Ya, karena sumbernya berbeda akhirnya tidak bisa bertemu dalam berbagai cara pandang. Meskipun banyak juga aliran Syiah yang masih bisa bersambung dan dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini satu contoh saja. Berikutnya adalah hikmah selektif dalam pernikahan itu adalah terkait tentang nasab, ya. Nabi SAW pernah mengatakan, la tankihul qarabata fa innal walad yukhlaqu dawiyan. Jangan kalian nikahi orang terdekat dalam masalah keluarga, karena kalian akan menurunkan anak yang lemah jasmani dan akalnya. Nah, tentu ini nanti dunia kedokteran akan lebih bisa mengambil hikmahnya di sini, ya, apa yang resiko-resiko yang terjadi ketika manusia itu menikah dengan seseorang yang dekat, ya, dari jalur nasabnya. Ya, karena itu kata Nabi, "Igtaribu wala tatwaw." Carilah oleh kalian pasangan hidup yang jauh secara nasab, dan jangan mencari pasangan hidup yang dekat, yaitu nasabnya. Berikutnya adalah Nabi SAW menganjurkan untuk menikahi gadis, ya. Kata Nabi
sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil abkar fa innahunna a'zabu afwahan wa atnaqu arhaman wa aqallu khibban wa arda bil yasir." Nikahilah oleh kalian gadis-gadis karena mereka itu lebih baik pembicaraannya, tutur katanya, lebih banyak melahirkan anak, lebih sedikit tuntutannya dan tipuannya, dan lebih menyukai kemudahan daripada kesulitan. Karena itu bagaimana ketika sahabat pernah ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan pertanyaan ini nanti menjelaskan juga meskipun Nabi menyarankan menikahi gadis, ya, tetapi pada faktanya Nabi dalam hidupnya hanya menikahi satu gadis, yaitu Sayyidah Aisyah, ya, dan juga yaitu siapa, Maria Al-Qibtiyah. Tapi selebihnya adalah secara umum sebagiannya adalah janda, gitu ya, sebagiannya adalah janda. Dan suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada siapa? Kepada Jabir. Ya, kata Nabi SAW, ya Jabir, ya, wahai Jabir, apa namanya? Kata beliau, hal tazawwajta ba'd? Apakah engkau sudah menikah? Kata Jabir, benar ya Rasulullah. Artinya aku sudah menikah. Ya, kata Rasulullah, engkau menikah dengan janda atau gadis? Kata Jabir, aku menikah dengan janda. Tanya lagi, kenapa bukan dengan seorang gadis, bukan dengan seorang jariyah yang engkau bisa banyak lebih bermudah-mudah dengannya? Nah, apa jawaban Jabir? Ya, kata Jabir, ya Rasulullah, inna abi usiba yawma Uhud wa taraka lana banatin sab'an fanakahtum ra'atan jami'atan tajma'u ru'usahunna wa taqumu alaihinna. Ya Rasulullah, sungguh ayahku tertawan kan ketika perang Uhud, dan engkau tahu tentang itu. Dan beliau mewariskan 7 wanita bagi kami. Ya, artinya adik-adiknya, kakaknya, dan seterusnya. Maka aku kawini seorang wanita yang dia mampu membersamaiku untuk mendidik, menjaga 7 anak-anak perempuan ini, saudara-saudaraku ini. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-sabta insyaallah ya Jabir. Engkau benar ya Jabir. Artinya, meskipun Nabi mendorong manusia untuk menikahi gadis, ya, maka menikahi janda itu pun dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks, ya, karena beliau itu adalah sosok yang lebih punya pengalaman dalam mendidik manusia, lebih punya kestabilan emosi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya, hikmah selektif dalam pernikahan juga adalah kesuburan, ya, kesuburan untuk tujuan kuantitas keturunan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tazawwajul waluda al-waduda fa inni mukasirun bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur, yang mampu melahirkan banyak anak, yang punya kecintaan, karena aku bangga nanti dengan jumlah kalian yang banyak. Tapi tentu saja bagi kita yang sudah menikah tetapi ternyata belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perceraian bukanlah jawaban. Ya, bukanlah jawaban. Kenapa? Karena pernikahan kita itu kalaupun belum dikaruniai anak hari ini, katakan sudah 11 tahun menikah, 20 tahun menikah, siapa yang lebih lama pernikahannya daripada pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru dikaruniai anak di umur 86 tahun? Siapa yang lebih lama daripada pernikahan Nabi Zakaria alaihissalam yang bahkan istrinya sudah dianggapnya mandul karena sudah tuanya? Siapa yang lebih lama menikahnya daripada Alu Imran, dari pernikahannya Imran, ya? Dan tetapi 3 sosok ini luar biasa. Mereka tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Mereka terbukti selalu mengangkat tangannya, selalu bermunajat, selalu qiyam Al-Quran di malam hari. Karena itu kita lihat bagaimana doa Ibrahim terkabul, doa Nabi Zakaria pun terkabul, wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, ketika dia sedang qiyam, ya, sedang berdiri salat malam di mihrabnya. Kesabaran-kesabaran mereka berbuah pada kebaikan. Karena itu kemudian senantiasa adalah diskusi.
Islam ini punya banyak jalan, punya banyak solusi, punya banyak kebaikan, ya. Karena itu perceraian bukanlah satu opsi yang baik dalam melewati semua rencana kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, inilah bab intisari kira-kira dari bab pertama dari kitab Tarbiyatul Aulad. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin waktu saya tinggal berapa menit lagi. Pak Dr. Pringgo Dikdo. Suaranya masih di mute. 15 menit lagi, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada bab yang kedua, ya. Kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu terkait tentang dorongan mengasihi anak, ya, dorongan mengasihi anak. Jadi pandangan hidup Islam itu mengubah betul 180 derajat tentang tradisi-tradisi pemikiran manusia terhadap anak. Ya. Dan tadi saja pada bab 1 kita sudah belajar berbagai intisari tentang bagaimana kita harus merefresh kembali dan kalau perlu merevitalisasi kembali cara pandang kita tentang keluarga kita, karena bagusnya keluarga ini pondasi dasar bagi kebaikan berikutnya, ya, bagi kebaikan berikutnya. Dan adalah satu hal yang mendasar bagi keluarga itu untuk punya cara pandang mengasihi anak, ya, mengasihi anak. Dan karena itu kita perlu tahu kenapa kita harus mengasihi anak. Kalau kita lihat dahulu orang-orang Arab di Jaziratul Arab dulu, sebelum Islam hadir, mereka itu memandang rendah perempuan. Ya, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, padahal umurnya sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, gitu ya. Sampai suatu ketika pernah berkisah dengan Nabi, Nabi katakan, betulnya engkau sahabatku pernah melakukan itu? Pernah ya Rasulullah, coba engkau ceritakan lagi, ya. Nabi pun geleng-geleng, kenapa engkau bisa dulu melakukan itu? Sampai seperti itu, orang itu termakan dengan perang pemikiran, ya, ghazul fikr. Begitu, karena apa? Karena memang situasi kondisi memaksa mereka menjadi tidak butuh anak perempuan. Ya, kenapa? Karena khawatir tertangkap memalukan keluarga. Kita butuh pejuang yang mampu bisa menguasai sumber-sumber air sebagai sumber-sumber kekayaan di tengah padang pasir dan seterusnya, gitu ya. Jadi paradigma itu bisa diubah dan Islam berhasil mengubah paradigma. Dengan apa? Dengan pandangan hidup Islam. Dengan tasawur Islami, dengan ru'yatul Islam lil wujud, tentang bagaimana pandangan Islam melihat sesuatu. Dengan Islamic worldview, ya, dengan worldview of Islam, ya. Nah, karena itu kemudian kita perlu paham apa itu hakikat anak supaya kita tahu kenapa kemudian kita harus mencintai anak kita. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahwa harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi anak kita itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Sama seperti kita memakai perhiasan yang ingin orang lain lihat, ya. Kita senang, ya, ketika bahagia. Nah, sama dengan anak-anak itu, dia adalah perhiasan kehidupan dunia. Kita baru sadar bahwa lelahnya kita bekerja setelah khidmah kepada umat ini, begitu melihat anak-anak kita dengan serba-serbinya, dengan kelucuannya, ya, apalagi ketika di masa kecil, gitu ya. Ini adalah hakikat anak. Yang kedua adalah Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-6 bahwa anak itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Membantu kita untuk menjadi sosok manusia yang lebih istiqomah, lebih dikuatkan, lebih sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat, ya, lebih punya visi, lebih punya misi, lebih fokus pada menjalani tujuan hidupnya, takdirnya sebagai seorang muslim. Wa amdatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksara nafira, kata Allah. Dan kami bantu kalian dengan harta kekayaan, dengan anak-anak, dan kami jadikan kalian kelompok yang besar. Ya, dan ini adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga adalah anak itu merupakan pelipur lara, ya, pelipur lara, ya, yang menenangkan jiwa kita.
Ya, khususnya kalau kita lihat dari tips untuk meraih gelar ibadur rahman yang ada di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Yang dimana kalau kita ambil ayat 74-nya saja, para perindu gelar ibadur rahman itu dia senantiasa berdoa dengan redaksi doa bimbingan Nabi, bimbingan Allah, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu orang-orang yang senantiasa berkata Rabbana, ya Rabb kami, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karuniakanlah istri kami dan juga anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Istri didahulukan daripada anak karena ada istri dulu baru ada anak. Yang ada anak dulu baru ada istri, maka anak itu terputus nasabnya daripada suaminya menurut sebagian daripada mazhab fikih ini. Karena itu kemudian istri dengan anak yang menjadi penyejuk mata, itulah yang akan memudahkan manusia untuk menegakkan penutup daripada Quran surat 2574 ini, yaitu waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa itu posisi tinggi, posisi berat, posisi yang menantang, dan itu butuh sumber energi yang banyak. Nah, sumber energi itu salah satunya adalah keluarga yang memotivasi hidup kita. Karena itu sifatnya manusiawi, fitrah manusia itu tenang dengan keluarganya masing-masing, gitu ya. Tetapi hidup kita berarti bukan berhenti dengan sekedar berkeluarga. Biarkan keluarga-keluarga non-muslim dengan narasinya, yang penting aku sudah berkeluarga, hidupku yang penting aku dan keluargaku tenang, kenyang, tidak ada masalah, tidak urus dengan persoalan yang lain. Tapi justru dalam cara pandang Islam itu berkeluarga itu baru tangga kedua. Tugas kita masih panjang lagi. Tapi tugas yang panjang itu lebih tinggi, lebih berat lagi, yang hanya bisa dipikul kalau salah satu anasir, ya, tiang-tiang penegaknya adalah menikah ini. Karena itu islahun nafsihi, perbaiki diri kita. Setelah itu apa? Ya, bangun keluarga kita. Setelah binaul fardil muslim, membangun keluarga muslim, binaul usratil muslim, membangun keluarga muslim. Setelah itu keluarga-keluarga berkumpul, binaul mujtama al-islami, membangun masyarakat islami. Dari masyarakat islami akhirnya bergerak untuk apa? Melahirkan undang-undang yang islami, ya, aturan-aturan kedokteran yang islami, ya, aturan-aturan pendidikan kedokteran yang islami, aturan-aturan pendidikan psikologi yang islami. Setelah itu kemudian apa? Merebut, ya, apa, harta-harta kaum Islam, harta-harta kaum muslimin yang sedang dikuasai oleh orang-orang non-muslim di berbagai penjuru negeri. Sampai kemudian muslim ini kembali tampil sebagaimana di akhirnya abad ke-15 Masehi, menjadi ustaziyatul alam, guru bagi peradaban ini, di mana siapapun ketika dia ingin belajar ilmu pengetahuan ini, dia datang kepada peradaban Islam. Karena itu ini narasi panjang, narasi yang mungkin tidak selesai dalam satu abad generasi, tapi kita bekerja terus untuk ke arah sana, dan itulah yang membedakan visi kehidupan seorang muslim dengan visi keluarga-keluarga secara umum. Dan Islam ini adalah agama kasih. Ya, Islam itu agama kasih. Jangan sampai kosakata agama kasih ini diambil oleh orang lain yang tidak punya narasi dan tidak terbukti dalam sejarah kehidupannya. Tetapi Islam dia punya narasi, dia punya fakta dalam sejarah implementasi kehidupannya, dan kitab sucinya pun berawal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Ya, 19 huruf itu luar biasa kalau dikaji. Dan kita mengawali cara beragama kita dengan menegaskan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihnya Allah untuk muslim dan non-muslim. Kasihnya Allah untuk manusia dan selain manusia di muka bumi ini. Tapi sayangnya Allah, rahimnya Allah hanya untuk kaum beriman yang khusus diberikan nanti di yaumul hisab. Karena itu, ya, kita memohon kasihnya Allah
Tapi lebih khusus lagi kita memohon sayangnya Allah, karena masuk Islam, masuk jannahnya manusia itu adalah karena rahmannya Allah subhanahu, karena rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat kasih yang memang telah menjadi awal daripada pelajaran agama ini, bahkan menjadi makna daripada kosakata Islam itu, maka itulah yang menjadi ruh kita dalam konteks parenting atau tarbiyatul aulad sekalipun. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil di antara kami dan tidak tahu bagaimana cara memberikan hak kepada orang-orang yang terhormat atau orang-orang besar atau orang-orang tua di antara kami. Berarti muncullah ide kurikulum pendidikan, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai yang muda dan mampu punya adab kepada orang yang lebih tua, lebih terhormat, lebih memiliki posisi-posisi tertentu sesuai dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menegaskan bahwa Allah lebih menyayangi anak-anak kita seandainya kita tidak menyayangi anak-anak kita. Kata suatu ketika, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sabiyun. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia membawa seorang bayi. Faja'ala yadummuhu ilaihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memeluknya dan kemudian pun bersabda, kata beliau, atarhamuhu, ya, wahai ayah, apakah engkau menyayangi bayimu ini? Kata ayah itu, na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fallahu arhamu bika bihi wa huwa arhamur rahimin. Ketahuilah, Allah lebih kasih daripada kasihmu kepada anakmu ini. Sungguh dialah yang maha pengasih di antara orang-orang yang paling kasih di muka bumi ini. Karena itu, kalau Allah saja mengasihi bayi kita, kalau Allah mengasihi anak kita, kenapa kita tidak mengasihi anak kita? Kita sering mengatakan dan masuk beberapa pertanyaan kepada saya, Ustadz, anak saya ini sudah terlambat, ya, sudah tidak bisa berubah. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan akhirnya oleh kami? Itu sudah keliru. Karena orang tua sudah menjustifikasi manusia bahwa anaknya tidak bisa berubah. Dia lupa, anaknya itu manusia. Manusia itu selama hidup dia bisa berubah. Manusia itu bisa berubah. Tugas kita adalah membuka pintu-pintu perubahan bagi anak-anak kita. Jangan pernah kita menjustifikasi bahwa anak kita tidak pernah bisa berubah. Bukankah begitu banyak contoh orang-orang dari umur berapa pun dia bisa berubah. Ada umur 8 tahun bisa berubah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada umur 10 tahun bisa berubah, Ali bin Abi Thalib. Ada umur 15 tahun bisa berubah, Zubair bin Awam. Ada umur 40 tahun, Nabi SAW. Ada umur 55 tahun, ya, yaitu Abu Sofyan bin Harb, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena itu perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan perubahan itu adalah hakikat kehidupan kita. Maka cintai perubahan itu, tapi Islam memberikan narasi perubahan ke arah mana kita membawa diri kita ini. Karena itu kemudian jangan hilangkan kasih dari kalbu kita dan jangan tutupi kasih itu. Saya mengasihi anak kita, saya mengasihi anak saya, tapi tidak ditampakkan dengan zahir. Bayangkan Nabi, anak orang lain saja bayinya dipeluk. Pelukan itu adalah cara kita untuk menunjukkan kasih kita. Karena kasih itu enggak cukup dengan diketahui oleh dirinya sama Allah. Ya, pokoknya Allah Maha mengetahui saya mengasihi anak saya. Bukan, kalau orang itu ada, tunjukkan, nyatakan. Awali dengan menyatakan. Jangankan kepada anak kita. Sahabat aja dulu pernah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya cinta sama sahabatku itu. Kata Nabi, temui dia, katakan, ana uhibbuka fillah. Saya ini cinta engkau karena Allah. Laki-laki dengan laki-laki, nggak ada masalah. Nyatakan, ana uhibbuka fillah. Atau kalau kita berpidato, ya di kalangan para dokter, atau berpidato, sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana uhibbukum fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan rasa cinta itu, apalagi kepada anak kita, apalagi kepada istri kita. Karena itu sifat
Kasih itu harus hendaknya dinyatakan, bukan hanya disembunyikan. Karena itu suatu ketika ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Datanglah seorang Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, "Atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum." Ya. Eh, eh, dia berkata, "Apakah engkau menciumi anak-anakmu wahai Rasulullah?" Ya, sedangkan kami terus terang, kami belum pernah menciumi anak-anak kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku laka an naza'allahu min qablika rahmah." Apakah engkau ingin Allah mencabut rasa kasih sayang dari dirimu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menegaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa rasa cinta itu hendaknya ditampakkan. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita. Dalam konteks beliau sebagai kakek saja, beliau menciumi Hasan bin Ali, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali wa indahu al-Aqra ibn Habis at-Tamimi jalisun. Suatu ketika Nabi sedang duduk dengan seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis at-Tamimi radhiyallahu taala anhu, dan Nabi pun menciumi Al-Hasan bin Ali. Maka Al-Aqra pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan." Ya Rasulullah, aku punya 10 orang anak, tapi tak satu pun di antara mereka aku pernah ciumi mereka. Fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi summa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memandang aneh kepadanya, dan kemudian beliau pun mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Kalau kita ingin dikasihi anak kita, maka kasihilah anak kita. Bagaimana cara mengasihi anak-anak kita, keturunan kita? Tentunya ada takarannya. Sekali lagi, kalau berlebihan mengasihi, maka kita hulu. Tetapi tidak mengasihi sama sekali, Allah akan cabut. Dan sifat rahmah itu dari diri kita. Dan dua-duanya adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Dan sifat kasih sayang itu, kalau kita mengasihi anak kita, kita sesungguhnya sedang mengundang kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Ini penting. Jadi kenapa kita mengasihi anak kita? Karena kita akan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dan anak-anak kita. Ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika datanglah seorang wanita kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'atatha Aisyatu salasa tamaratin. Maka kemudian Aisyah pun memberikan 3 butir kurma atau 3 buah kurma kepada wanita yang datang kepadanya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh wanita itu? Wanita itu datang kepada Sayyidah Aisyah dengan membawa 2 orang anak kecil. Maka 3 butir kurma tadi oleh wanita tadi, 2 buah kurma tadi masing-masing diberikan kepada 2 anak ini. 1 diberikan kepada anak, 1 diberikan kepada anak. Dimakan oleh anak itu, kemudian setelah dimakan, kedua anaknya melihat lagi kepada ibunya. Dengan pengertian dia minta lagi sepertinya, karena masih ada 1 butir, 1 biji, 1 buah di tangan ibunya. Maka ibunya apa yang dilakukan? Ibunya pun membelah kurma itu menjadi 2, dan kemudian dia tidak memakan pada akhirnya, setengah diberikan kepada 1 anak, setelah 1 diberikan kepada anak yang lain. Nah, ini Sayyidah Aisyah belum punya pengalaman dalam masalah-masalah seperti ini, karena beliau tidak memiliki anak. Maka beliau pun aneh juga melihat ini. Maksudnya mungkin kenapa ibu itu tidak makan saja, gitu ya. Dan kalaupun apa, kenapa nggak minta saja dengan saya? Dan kira-kira mungkin begitu. Maka faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah. Maka ketika suaminya datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pun kemudian menceritakan apa yang dialaminya tadi. Maka Nabi justru aneh sama istrinya. Nabi katakan, "Wa ma yu'jibuka wa ma yu'jibuki min zalik?" Apa yang membuat engkau takjub? Apa yang membuat engkau aneh dalam masalah ini? Kata Nabi, "Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha." Kata Nabi, ya, Allah telah mengasihi wanita itu karena wanita itu telah mengasihi anaknya. Itulah kenapa sifat kasih itu mengundang kasih Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pesan kasih Rasulullah ini juga terlihat dari menangisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada seorang anak yang telah datang ajalnya. Siapa anak itu? Cucunya Nabi, yaitu suatu ketika putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan, yaitu Ruqayyah, yaitu Ruqayyah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian putrinya itu mengirim Nabi untuk datanglah. Ini cucumu sudah sepertinya sakit berat, ya. Maka Nabi kebetulan punya kesibukan. Nabi katakan, coba buat pesan saja kepada anakku, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Allah akan mengambil apa yang dia mau ambil dan semua itu ada umurnya. Maka bersabarlah wahai anakku Ruqayyah, jangan buru-buru merasa kehilangan, gitu ya. Tapi Ruqayyah merasa nggak cukup dengan jawaban itu. Diutus lagi dan bersumpah kalau bisa ayahku betul-betul harus datang. Maka Nabi pun datang bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, ridwanullahu alaihim ajma'in, juga Zaid bin Sabit, ya, dan beberapa sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian Nabi datang, tiba, ya, maka cucunya pun diangkat oleh Nabi. Kemudian didudukkan di dalam buayan Nabi, dan kemudian dia lihat anak cucunya itu sudah tersengal-sengal nafasnya, ya, seakan-akan sedang sakaratul maut. Maka menangislah Nabi, berlinanglah air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sa'ad bin Ubadah pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa artinya air tangismu ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hazih rahmah. Ya, ini adalah rahmah, sifat kasih sayang yang Allah telah tanamkan dalam jiwa setiap hambanya. Karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan, ja'alallahu fi qulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah jadikan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang dikehendakinya dari para hambanya, dan sungguh Allah hanya mengasihi hambanya yang suka mengasihi. Kalau kita katakan sebagai seorang pendidik punya kesabaran mendidik anak-anak orang lain, seharusnya mudah-mudahan kita pun belajar untuk lebih bisa juga bersabar ketika mendidik anak-anak kita. Dan inilah bimbingan agama untuk kita, karena lebih 5 menit dari waktu tadi yang ditetapkan oleh Pak Pringgo Dikdo. Saya cukupkan dulu sampai slide ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Di chat yang masuk ke saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama dan kedua nih agak satu tema yang mungkin saya sampaikan langsung. Yang pertama, apa sebab Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Nabi Ismail alaihissalam untuk menceraikan istrinya? Yang kedua, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mencegah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang meminta anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk menceraikan istrinya? 2 pertanyaan dulu. Yang kedua bagaimana tadi yang kedua? Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mencegah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang meminta anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ntar ini cara berhenti nge-share-nya bagaimana ya? Ya. Ini kali ini. Pause, sharing, share. Oh, ini stop sharing. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kisah Ibrahim alaihissalam harus mengingatkan kita bahwa Ibrahim adalah seorang nabi. Kita bukan nabi. Itu dulu ya. Jadi jangan sampai juga nanti dijadikan kisah Ibrahim itu menjadi alasan bagi kita kalau kita tidak suka menantu kita, maka kemudian udah ceraikan saja menantumu. Ya, karena Ibrahim dulu mengatakan seperti itu. Tidak sesederhana itu cara istinbat hukumnya. Karena itulah tadi saya menyampaikan
Pelajarannya bukan meminta anak kita menceraikan menantu yang tidak kita sukai, tapi pelajarannya adalah pendidikan kepada manusia itu sepanjang zaman gitu. Meskipun anak kita itu sudah keluar dari rumah kita, bukan berarti kita kemudian mengunci ilmu pendidikan itu. Kenapa? Karena buktinya kita berdakwah kepada manusia secara umum. Kalau kepada manusia secara umum kita berdakwah, kenapa tidak kepada orang terdekat kita? Padahal ketika berinfak, bersedekah saja, maka bersedekah kepada orang terdekat jauh lebih utama. Ketika membayar hutang pun, membayar hutang kepada orang terdekat lebih didahulukan. Maka yang namanya berdakwah itu tentu saja lebih didahulukan kepada keluarga terdekat kita. Dan tentu sebagai seorang nabi, tentu memiliki keutamaan, memiliki mukjizat, memiliki ilmu, memiliki sesuatu cara pandang yang tidak diketahui oleh manusia secara umum. Ya, jangankan nabi, di antara para nabi saja ada nabi yang lebih khusus. Misalkan Nabi Khadir yang menjadi gurunya daripada Nabi Musa. Banyak hal yang Nabi Musa tidak ketahui, ternyata Nabi Khadir lebih mengetahui. Karena itu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentu adalah ada kemaslahatan bagi dakwah. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang nabi, pewaris, pelanjut nabi. Dia seorang nabi, maka dia butuh wanita yang kuat, yang cocok menjadi wanita terbaik di belakangnya. Di balik kesuksesan laki-laki itu ada wanita di belakangnya. Tapi ingat para dokter bahwa di balik kegagalan para dokter juga ada perempuan lain di belakangnya. Karena itu kuatkanlah laki-laki, bersabarlah dengan istri kita hari ini. Jadikanlah istri kita ini menjadi istri terbaik kita, wanita terbaik di belakang kita. Dan kesuksesan kita insya Allah adalah karena sebagian dorongan daripada istri kita di rumah. Nah, karena itu menjadi seorang nabi itu dia butuh dorongan dari seorang wanita. Kita tahu Nabi Muhammad SAW sendiri pernah ya memboikot istrinya selama sebulan, tidak mau berbicara dan seterusnya. Kenapa? Karena keluhan. Nah, kalau kita lihat di antara main reason ya yang zohir terlihat dari kenapa Ibrahim alaihissalam mengatakan itu, karena ketika ditanya tentang bagaimana kondisi keluarga kalian, ternyata wanita ini kepada manusia yang tidak dikenal, kan perempuan ini tidak tahu bahwa itu mertuanya. Ya, dia hanya tahu mungkin ini orang soleh, ulama, jenggotnya panjang. Dia tanya cari ini. Dia tanya bagaimana keluarga kalian? Kata beliau keluarga kami sulit, dirundung banyak masalah, ekonomi susah, seterusnya. Nah maka tentu kita bisa memahami ya apakah kemudian pantas ya kita menceritakan persoalan internal rumah tangga kita kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga kita sendiri, nasihat saya pribadi untuk diri saya, jangan pernah ceritakan kepada orang tua kita. Ya, masalah kita dengan keluarga kita, masalah kita dengan istri kita, masalah kita dengan suami kita, jangan pernah ceritakan kepada ayah bunda kita. Kenapa? Ayah bunda kita tidak tidak mengikuti keseharian kehidupan kita. Dia tiba-tiba mendengarkan telepon yang diminta melakukan istimbat hukum dalam waktu 5-10 menit. Tentu itu tidak adil. Maka orang tua kita katakan, oh, ya sudah, ceraikan saja. Berbahaya. Berarti kita sebenarnya cuma sekedar mencari justifikasi untuk menceraikan itu. Karena itu selesaikanlah urusan kita berdua. Jangan dikatakan oleh siapapun. Kita laki-laki jangan ceritakan cerita kita kepada orang-orang yang siap mendengar. Mungkin ada perawat, ya, mungkin ada siapa yang belum menikah. Mereka punya waktu kosong, punya waktu cukup untuk mendengarkan keluhan-keluhan keluarga kita. Jangan. Jelas mereka bisa mendengarkan keluhan kita karena mereka belum punya anak, belum punya persoalan, ya. Karena itu selesaikan masalah kita berdua. Kecuali kalau kemudian masalah kita sudah berujung pada sesuatu yang tidak bisa diselamatkan, maka barulah kita melibatkan kedua kabilah. Karena ini kaitannya dengan kedua kabilah yang juga akan berpisah. Maka agama membimbing kita agar kemudian ambil orang yang paling berhikmah di keluarga sana dan orang yang paling punya hikmah di keluarga sini. Biarkan keduanya berdiskusi dengan pandangan hidup agama dan apapun keputusan mereka kita ikuti. Nah, itu juga adalah bimbingan dalam agama ini. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua terkait tentang kenapa Nabi tidak turut campur dengan masalah perceraian. Karena perceraian itu bukan suatu yang haram. Ya, jangankan Ibn Umar, bahkan anak angkatnya Nabi sendiri kemudian ingin menceraikan atau ingin menceraikan istrinya, atau yang kemudian nanti dengan ketetapan Allah akhirnya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun seorang wanita yang didorong oleh Nabi untuk menikahi seorang laki-laki yang wajahnya atau ekonominya tidaklah pantas, ya, pada akhirnya juga wanita itu meminta bercerai, Nabi tidak bisa menahan mereka. Ya, artinya perceraian itu bukan sesuatu yang haram. Ya, dan karena itu bagaimana fikih ketika bercerai sehingga berlahir kebaikan, dan bagaimana begini dan begitu, ini semua adalah bimbingan agama. Nah, karena itu perceraian bukanlah sesuatu yang diharamkan, tapi perceraian bukanlah sesuatu yang harus dilakukan dengan mudah. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah untuk sesuatu visi yang panjang. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita dengan istri kita hari ini, bukan berarti kemudian dengan wanita yang baru persoalan itu tidak akan berulang. Justru seorang pemimpin yang baik adalah ketika dia punya masalah, akhirnya dia mampu menyelesaikannya. Tidaklah seorang pelaut disebut pelaut ulung, kecuali dia mampu melewati berbagai tribulasi, menuju titik yang tidak terlihat secara zahir, tapi dia tahu secara ilmu dia akan antarkan seluruh awak kabin sampai kepada tujuan. Dan ketika selamat sampai tujuan, barulah dia disebut sebagai pelaut yang ulung. Demikian, mudah-mudahan dapat difahami. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, mengenai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mengapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menikah? Pertanyaan keempat, izin bertanya tentang tarbiyah bagi orang tua sebagai guru. Menyiasatinya bagaimana, Ustadz? Di mana kita masih punya PR mentarbiyah diri, namun sudah memiliki kewajiban mentarbiyah anak-anak kita. Demikian. Ya, tentang Imam Syafi'i kenapa tidak menikah? Ini saya nggak bisa create jawaban karena saya harus tanya sama Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i sudah keburu wafat. Pertanyaannya sama juga dengan nanti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi pun umurnya 42 tahun, ya, atau 44 tahun, atau 40 tahun. Ya, dan beliau tidak menikah. Ya, tidak menikah. Tapi bukan berarti kemudian beliau tidak mencintai pernikahan. Ya, Imam Nawawi kita ketahui betul-betul waktunya habis untuk apa? Untuk menulis karya-karya luar biasa. Umurnya cuma 40-an tahun, tapi karyanya ratusan. Diterjemahkan di Indonesia saja luar biasa banyak. Ya, jadi sangat produktif. Waktunya sangat dihabiskan untuk ilmu. Mengembara dari tempat sini ke tempat situ. Yang kemudian pengembaraan itu mungkin akan terhalangi ketika dia menikah. Ya, karena itu kalau kita perhatikan di antara nasihat para ulama adalah janganlah engkau menikah dahulu sebelum engkau selesai mencapai puncak keilmuan. Itu salah satu nasihat. Ya, misalkan kita kuliah S1, S2 sampai S3, ya, maka itu kalau dia bisa menjaga dirinya itu lebih utama. Dia menikah, dia sampai ketinggian, setelah itu kemudian baru dia menikah. Ya, tetapi kalau ternyata dengan memperpanjang itu dia ternyata bukan sosok yang kuat, maka menikah itu pun menjadi dianjurkan untuk didahulukan. Karena itu hukum menikah itu kan berbeda pada setiap orang, tidak sama. Hukum menikah itu tidak harus jawabannya menikah yang sunnah adalah menikah dalam umur yang lebih cepat. Enggak seperti itu. Ya, karena itu menikah itu hukumnya bisa wajib, dia bisa sunnah. Tapi juga bisa mubah. Nah, Imam Syafi'i ini termasuk yang menjelaskan bahwa menikah itu adalah perkara yang sifatnya mubah. Tapi mubah di sini bukan berarti kemudian diremehkan, ya. Tetapi mubah di sini ya secara gramatikal
ya ahabbu, ya berasal dari kata ahabbu atau aslahu, ya artinya yaitu pilihan. Artinya maksud mubah di sini adalah dia adalah pilihan terkait lebih cepat, lebih lama, ya, atau apa yang didahulukan, apa prioritas yang didahulukan, selama pertimbangan prioritas itu adalah pertimbangan agama. Ya, selama pernikahan itu adalah prioritas berbasiskan pilihan agama. Itulah fleksibilitas Islam itu. Karena itu kalau ada orang yang tidak menikah atau belum menikah, kita pun nggak bisa menghukumi buru-buru bahwa dia ini meninggalkan sunnah. Kenapa? Nanti dilihat kenapa dia tidak menikah. Ya, Imam tadi saya katakan Imam Nawawi, dia tidak menikah sampai umur 40 tahun. Ya, mungkin boleh jadi dia punya rencana menikah setelah tahap target dia tercapai, tapi Allah lebih dahulukan ketetapannya. Allah wafatkan dulu dalam kondisi 40 tahun. Ya, dan seterusnya. Nah, karena itu dalam hal ini kita melihat lebih kepada apa yang menjadi pandangan hidupnya, kenapa kemudian dia tidak memprioritaskan menikah lebih cepat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua tadi apa, dokter? Mengenai tarbiyah bagi orang tua sebagai guru, menyiasatinya bagaimana? Di mana kita masih punya PR mentarbiyah diri, namun sudah memiliki kewajiban mentarbiyah anak-anak kita. Ya, alhamdulillah. Itu resiko namanya. Resiko antum sudah nikah belum punya ilmu, kan gitu. Kalau antum nunggu punya ilmu dulu, anak antum keburu besar. Nah, kalau anak antum keburu besar, ya berarti nanti anak antum dididik bukan oleh antum. Itu yang tadi saya katakan, bersedihlah punya anak soleh, tapi kita nggak punya kontribusi iman sama sekali. Gitu. Itu bersedihnya itu apa? Karena kita nggak terlibat dalam proses. Tapi juga saya ingin sampaikan bahwa orang itu punya ilmu, itu nggak ada batasnya. Apakah orang itu disebut doktor, profesor, kemudian orang itu akhirnya disebut sudah layak punya ilmu? Enggak juga. Ya, enggak juga. Ya, betapa banyak orang itu lebih alim daripada doktor dan profesor karena dia mengambil, meskipun dia tidak punya gelar itu, karena dia mengambil jalur mulazamah misalkan. Tapi alhamdulillah, Nabi SAW mengatakan bahwa balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nah, itu yang menarik. Artinya, meskipun kita baru punya sedikit, maka sampaikan yang sedikit itu. Ya, contoh antum baru belajar, bahkan antum bisa sambil belajar juga mendidik. Contoh bagaimana? Contohnya antum belajar bahwa di antara metode mendidik anak itu adalah kalau dia dari Quran apa? Berkisah. Kisah, ya, berkisah. Bukan dengan fabel, beda fabel. Kisah itu adalah cerita benar. Nah, akhirnya antum ingin berkisah, tapi nggak punya narasi kisah. Nah, narasi kisah dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim, ya kan? Akhirnya antum memilih kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Antum belum tahu. Nah, ketika antum menceritakan, ya baru menceritakan. Kan antum tidak menafsirkan, menceritakan karya. Antum pun sembari belajar. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, karena itu kemudian yakinlah ketika kita sadari bahwa diri kita adalah pendidik, atau tadi saya istilahkan dengan kosakata mu'addib bagi anak-anak kita, Allah akan tambahkan umur kita dengan keberkahan. Artinya apa? Allah akan tambahkan ilmu bagi kita. Allah akan kokohkan ilmu bagi kita. Ya, saya pribadi terus terang seringkali beberapa kali merasakan adanya tambahan-tambahan pemahaman justru ketika saya menyampaikan. Jadi di tengah-tengah menyampaikan muncul tuh pemahaman-pemahaman yang menguatkan yang baru muncul ketika di majelis gitu. Ya, itu saya rasakan sebagai berkah daripada keterlibatan dalam dunia ilmu, dalam dunia pendidikan. Tapi orang yang tidak mau mendidik manusia, coba lihat, kapasitasnya tidak akan meningkat. Bahkan seorang yang dulunya punya ilmu yang banyak, ketika dia berhenti mendidik, ya dulu mungkin dia sering mengisi halakoh-halakoh, sering mengisi mentoring-mentoring, sering mengisi taklim-taklim. Kemudian setelah bekerja, setelah menikah, dia tidak lagi punya kesempatan, tidak punya waktu. Lama-lama dia tumpul. Lama-lama dia akhirnya merasa jauh daripada agama dan seterusnya. Itu terasa. Tapi begitu kita tetap terlibat dalam dunia pendidikan, Masya Allah, Allah akan tambahkan kapasitas kita. Itu namanya keberkahan. Tiba-tiba kita difahamkan lebih mudah daripada agama ini. Karena itu, lakukan saja pendidikan itu. Bahwa kita bukan orang yang terbaik, iya, kita bukan orang terbaik. Tapi Allah catat ayah bunda sebagai
ayah bunda yang berusaha menjadi ayah bunda terbaik. Kenapa? Karena berusaha terlibat dalam menanamkan iman kepada anak-anak kita. Dan selanjutnya setelah anak kita ditanamkan iman, maka biasakanlah anak-anak kita untuk disiplin dalam pengertian menanamkan adab kepada mereka. Karena itu perintah Allah. Allah katakan dalam Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6. Ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, setelah itu jagalah keluarga kalian dari api neraka. Jadi ini perintah. Jangan sampai anak kita dibiarkan masuk neraka. Ya, maksudnya apa? Jangan sampai kita biarkan anak kita melakukan sesuatu yang secara zohir ini amaliyah ahlun nar. Ya. Nah, karena itu kita apa makna jaga keluarga kalian? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menafsirkan bahwa makna menjaga keluarga kalian itu dengan adibuhum wa allimuhum. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Jadi setelah kita tanamkan iman, maka tanamkan adab, pembiasaan-pembiasaan kedisiplinan baik. Ya, setelah itu baru ajarkan mereka ilmu. Insya Allah itu nanti paralel. Begitu kita menisbatkan waktu kita untuk mendidik anak-anak kita, pada saat itu kapasitas kita bertambah, jaringan orang-orang soleh kita bertambah, lingkungan baik kita bertambah, itu semua adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan alhamdulillah di malam ini kita sudah mendapatkan beberapa hal, mendapatkan nasihat mengenai diingatkan kembali hakikat pernikahan dan kaitannya dengan pendidikan. Juga telah disampaikan mengenai hakikat anak dan bagaimana mengasihi anak. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan bisa lanjut di kesempatan yang akan datang. Saya tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu.